Hai guys, selamat datang kembali di Korea Cemeneng Channel. CRM di sini. Jadi video kali ini gue mau lanjutin di episode sebelumnya. Jadi sebenarnya ini di hari yang sama ya. Jadi kan tadi siang jam 1 jam 2 kan tiba-tiba main rignya mati. Setelah operasi ini ternyata penyebabnya ada PCI splitternya. Dan tadi gue sempat ya emang agak-agak ngerasa bersalah sih karena ngobar-ngobar sellernya bisa kirim ke hari ini. Jadi ada 4 atau 5 lah seller yang gue tanyain hari ini bisa langsung kirim nggak. Kalau hari ini nggak bisa kirim, besok pagi bisa kirim nggak. Dan ternyata ada satu toko yang bisa kirim sebelum jam 4, langsung dicariin Gojek. Oke, langsung gue beli, nggak pakai lama, dan ternyata nyampe jam 8 malam. Jadi sekarang udah hampir tengah malam guys. Oke, jadi gue mau unboxing dulu PCI splitternya. Jadi setelah unboxing langsung gue mau mati nih turn off rignya, langsung kita let's go recovery ini jadiin seperti sedia kala. Oke, let's go. Udah di unboxing. Jadi gue beli 2 guys. Dan ini God plate ya. Gue nggak bisa beli yang kayak kemarin yang situ yang ada Molex. Jadi ada 2 alasan. Yang pertama karena gue butuh cepet sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini. Dan kedua, barangnya itu kagak ada guys. Jadi gue cari yang itu dulu pertama sebenarnya, cuman semuanya pada sold. Sekalipun ada itu harga 320.000, dan itu sangat tidak make sense. Terus di video kali ini kalau masih keburu juga ya, setelah bongkar ini gue juga mau jelasin ke kalian. Gue mau cerita lah ke kalian kenapa gue masih belum bisa nambah GPU. Jadi semoga keburu ya. Jadi gue akan beresin dulu, gue akan shutdown ini, terus gue colok PCI splitter, gue colok ini juga kabel powernya. Habis itu langsung kita oprek-oprek overclock di HiFox nya. Oke, let's go. Dan semua beres dalam 2, 3. Oke, udah kepasang dan agak belibet. Gue juga butuh bantuan catatan gue yang kemarin, yang susunan B450. Dan satu hal setelah gue bongkar ini yang gue cek, itu ternyata ada beberapa GPU yang ternyata selama ini gue kurang tekan. Pada waktu itu udah tekan banget ya, apalagi yang ini khususnya, ternyata dia tuh kayak mentok gitu. Jadi itu agak sedikit dipaksa, cuman gue nggak terlalu bisa full power karena takutnya patah solderannya. Oke, let's go lah. Semoga ini nyala semua ya. Power untuk kalian guys. 2, 3, 1. Ups, semoga dia display. Oke, kita cek fan ya. Nyala. Oke, tinggal ini di displaynya. Gua akan cek dari sini aja. Masih belum detect nyala. Waduh, repot nih kalau dia udah kagak mau. Kalau masih kagak mau, ternyata bukan PCI splitternya guys. Bisa jadi mobonya. Tapi gua akan coba cek dulu deh. Kalau masih nggak bisa, PCI splitter yang rusak itu gua akan coba di flux itu. Gua akan coba angkut 3 GPU nya, gua pindahin ke sana. Semoga jangan sampai pindah lah ya. Oke guys, ternyata nggak bisa juga nih. Pembelian yang sia-sia dong. Ternyata masih kagak bisa guys. Oke. Gua akan cabut 1 GPU random. Gua akan coba satu persatu GPU nya. Yang mana yang kagak bisa. Oke, yang ini dulu gua akan cabut. Siapa ini? MSI. Oke, gua akan cabut yang MSI dulu. Oke, MSI udah kecabut.
Jadi gua akan coba nyalain lagi. Kalau nggak begini nggak bisa tahu guys di mana permasalahannya. Pun sekalipun dia bisa, sekalipun dia bisa, gua akan coba semua sampai empat-empatnya itu gua cabut. Yang mana yang bermasalah gua nggak tahu. Jadi setelah ini gua coba cabut sebelahnya, terus cabut lagi sebelahnya lagi. Apakah dia bisa? Masih nggak bisa guys. Oke, matiin. Kasih gua waktu gua buat beresin dulu ini yang gua cabut satu-satu sampai gua nemu beberapa sampai gua cobain dulu semuanya. Kalau emang nggak bisa nanti gua akan update ke kalian lagi guys. Oke. Jadi ini gua juga udah tes running 38 menit dan gua mungkin kerjain ini setengah jaman lebih ya. Jadi masalahnya adalah kayaknya soketnya itu yang di soket yang sebelumnya nggak bisa lebih dari 2 GPU. Jadi kalau dia 2 GPU pakai PCI splitter dia ngehang, nggak mau. Tapi pas gue coba, gue kayak ada sesuatu yang gimana gitu. Pas pengen nyerah, udah oke lah 5 aja nggak masalah. Cuman kayaknya tuh antara kagak ikhlas sama kagak nyerah juga ya. Jadi akhirnya gue coba, gue pindahin ke satu sisi. Jadi PCI splitternya maju, yang di belakangnya PCI biasa aja, PCI racer langsung. Nah jadi ternyata pas gue masukin ke sini, replace ke depan, dia langsung mau. Pas gue coba langsung 2 GPU. Nah terus gue shutdown, gue nyalain lagi pakai 3 GPU, dia mau. Terus gue matiin, gue pakai 4 GPU, dia kagak mau. Jadi penyebabnya antara soketnya yang kagak mau pakai PCI splitter atau GPU ini yang bermasalah, yang gue beli second dari kenalan gue yang langganan MSI ini. Jadi mungkin gue akan coba bongkar ini. Jadi ini gue bikin 7 aja, udah gue kagak mau pusing lagi karena Ethereum juga sebentar lagi udah kagak bisa di mining ya. Jadi ini akan gue cabut, gue akan masukin ke Flux sana. Dan gue nggak punya PSU server tambahan, jadi gue sekarang mau coba ini nanti di Flux. Gue mau tahu apakah emang rusak apa enggak. Jadi ya sementara yang 1660 super no problem, beres. Dan selanjutnya adalah gue mau bahas dan gue mau cerita kenapa gue belum bisa nambah GPU sampai sekarang. Karena penyebabnya adalah kabel ini guys, kabel ini udah anget. Jadi kemarin itu pas gue pengen bilang ke bokap, kayaknya mau nambah lagi satu, mau taruh di sana. Terus bokap bilang taruh dulu, dia cek kabel, ternyata udah anget. Dia bilang nggak bisa, jangan nambah dulu sampai nanti ganti kabel. Dan gue tanya kapan bokap bisa urusin ini ganti kabel, dia bilang belum bisa sekarang karena dia juga masih ada kerjaan. Jadi ya mau nggak mau gue hanya bisa nunggu dia kapan dia ada free time untuk urus kabel itu. Dan ini juga dia dak juga belum bisa kerjain, dan gue juga nggak bisa push dia juga karena satu sisi gue kagak bayar dan satu sisi lagi dia juga nggak punya waktu. Ya nggak ada pilihan lain guys, jadi cuma bisa nunggu. Dan satu lagi, gue juga belum sekalipun kabel itu ganti, gue juga belum tentu bisa nambah karena ini mesti dicek kata bokap gue. Karena ini kan ada, dia mau cek apanya gitu, gue nggak ngerti powernya atau apa. Terus dan gue juga memang rencana gue mau nambah lagi nih satu. Jadi gue mau satu mining rig, satu motherboard, gue mau pakai satu ini. Memang mubazir guys, teman. Ternyata kalau satu motherboard, satu ini dan satu Takida itu sangat-sangat membantu gua. Jadi kalau misalnya gua lagi di luar atau lagi di kerja dan ada case seperti ini yang kayak tadi saya tiba-tiba mati, jadi gua bisa remote Takidanya untuk shutdown. Jadi gua nggak harus
telepon orang rumah suruh matiin atau gimana atau restart berkali-kali. Jadi ya gue akan keluar sedikit lebih banyak, cuman itu akan lebih memberikan keamanan dan kenyamanan gue lah. Jadi kalau gue di luar gue juga bisa lebih tenang. Jadi ya gitu. Kenapa gue masih nggak bisa nambah GPU ya karena masalah power dan masalah temperatur di sini udah mungkin nggak bisa untuk human ya, nggak bisa untuk manusia bertahan di sini. Jadi ini akan diurus dulu airflow-nya dan kabelnya. Yang gue juga nggak tahu, mungkin gue harus panggil orang PLN atau enggak untuk ganti kabel ini, karena menurut gue emang agak resiko ya kalau untuk ganti kabel ini. Dan kan gue juga mau nambah colokan itu, otomatis jadi pekerjaan yang pasti semua ini harus mati. Jadi itu mungkin gue akan cari waktu 1 hari total, mungkin untuk maintenance atau rombak ini. Dan ya itu nanti kita bahas lebih lanjut di next video setelah berhasil diberesin semuanya. Jadi kita balik ke topik utama. Sementara gue akan tuju ini, di next video gue akan bikin 1660 Super ini gue akan pindahin ke sana. Dan karena gue kurang PSU, jadi gue akan udah mulai ada banyak ide-ide di kepala gue harus ngapain, harus switch mana yang gue tukar, yang mana gue ambil. Karena ini masih banyak mubazir, jadi ada keuntungan juga kalau pakai power yang mubazir, bisa ada rencana tambahan kalau ada case seperti ini. Oke. Jadi menurut gue juga nggak sia-sia beli PCI splitter ini, walaupun ya termasuk boros ya, mubazir, cuman it's okay. Kalau gue nggak beli belum tentu gue bakal bongkar sampai deep cleaning seperti ini. Deep analis seperti ini, kalau bermasalah di mana. Oke guys, karena udah malam banget, udah capek, udah tengah malam, gue udah nggak ada tenaga, suara juga udah mulai serak. Jadi ya kita selesaikan video kali ini guys. Semoga kalian terhibur dan terbantu dari dokumentasi kali ini. Dan kalau kalian punya masalah seperti ini atau yang lain-lain, kalian bisa cek juga di video gue yang lain. Mungkin aja kalian menemukan solusi atau gambaran untuk bagaimana menyelesaikan masalah mining rig kalian. Karena channel ini kebanyakan problem solving ya. Dan ya segitu aja dulu. Keep mining, keep expanding your farm. Oke, dan jangan lupa keep healthy guys. See you in next video. Bye bye.